menghadirkan rohani dan jiwa kita itu untuk bisa ingat kepada Allah. Karena syarat ingat itu mesti mengenal. Jadi kalau kita sudah mengenal hakikat ma'rifat itu adalah liqa. Pasti dia berjumpa. Kalau sudah berjumpa, hakikat berjumpa itu adalah musyahadah. Pasti dia sudah melihat dan menyaksikannya. Kalau dia sudah menyaksikannya, hakikat menyaksikan itu adalah bermuwajahah, sudah bertatap wajah. Begitulah solat yang didirikan oleh dua orang sahabat Nabi tadi. Ada dia mengenal Allah dan ada juga dia belum mengenal Allah. Kalaupun dia mengenal Allah hanya sebatas mengenal namanya, tapi belum mengenal diri yang punya nama. Maka inilah yang diingatkan Allah kepada kita Bapak Ibu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, sebahagian daripada kekasihku. Dia mengatakan dia menyembah aku, dia mengatakan dia beribadah kepada aku, dia mengatakan dia ingat kepada aku. Tapi sayang kata Allah, yang diingatnya itu bukanlah aku, tetapi yang diingatnya itu adalah asma Allah, huruf Allah, tulisan Allah, dan alif lam lam ha itu. Kalaulah huruf Allah, lafaz Allah, alif lam lam ha itu yang kita ingat, lalu itu yang kita katakan Allah, maka ketika kita takbir, itu yang kita bayangkan, itu yang kita hadirkan, tulisan Allah, huruf Allah di dalam hati dan pikiran kita. Sama artinya Bapak Ibu, kita telah menjadikan tulisan dan huruf Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Maka disitulah letaknya ibadah kita menjadi ibadah yang hampa, menjadi ibadah yang sia-sia, yang nilainya adalah nol. Jadi kalau bahasa Ustadz Bapak Ibu, saya nak ngerti bahasa Minang boh. Lain seketek-seketek. Kalau bahasa Ustadz, ibadah yang seperti itu, itulah ibadah yang takicu di nantarang namanya Bapak Ibu. Ya, takicu di nanggalo biasanya tuh Bapak Ibu kena gelap. Tapi kalau takicu di nantarang, atu sakit bananya hati itu. Kalau karam di tengah lautan biasa, tapi kalau karam di tepi lautan, bedo bananya awak. Makanya supaya kita tidak tertipu dengan diri amal kita, maka hendaklah kita itu lebih dahulu mengenal Allah. Disinilah rahasianya. Sebelum Allah mewajibkan, sebelum Allah memperdukan namanya ibadah sholat, ibadah puasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak dan sebagainya, maka yang pertama kali dipardukan dan diwajibkan Allah itu kepada hambanya melalui nabinya adalah awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu wajib mengenal Allah lebih dahulu. Sebab Allah itulah ruhnya ibadah. Allah itu jiwanya ibadah. Jadi kalau setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan tidak mengenal Allah, maka ibadah itu tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Itulah ibadah yang mati. Maka ini yang diingatkan Nabi kepada kita. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu zaman terhadap umatku nanti, di mana mereka sholat, tapi sebenarnya mereka itu belumlah sholat. Kalaulah mereka dikatakan sholat, mereka baru sebatas melakukan pekerjaan sholat. Pekerjaan sholat itu, ini yang dijelaskan oleh ulama fikih. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah perbuatan sholat. Tapi mereka sebenarnya belum sholat. Yang sholat itu betul-betul hadirnya hati dan jiwa itu kepada Allah. Itulah sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa, bukan sholat yang lalai. Makanya Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku.
Lalu bagaimana cara ingat? Apanya yang diingat? Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengingat dan apa yang diingat, maka ibadah kita yang kita lakukan sepanjang umur kita ini itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. La sholata illah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat, percuma sholat, sia-sia sholat kita, tidak bernilai, tidak berfaedah sholat yang kita kerjakan jikalau kita tidak mengenal Allah. Maka orang yang tidak mengenal Allah dalam hidup ini, maka dialah sesungguhnya yang dikatakan Allah adalah orang yang buta, Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surah Bani Israil ayat 72? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia maka buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah Bapak Ibu dalam surah Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butahkah mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya, itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalaulah orang yang buta mata hati yang dikatakan tersesat, Bapak Ibu, dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu maksudnya yang bagaimana, Bapak Ibu? Maknanya buta mata hati itu, siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, padahal aku telah wujud dan nyata pada dirinya, lalu dia tidak mengenal aku, pasti dia tidak mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Wa adallun sabila, dan itulah orang yang tersesat. Orang yang tersesat daripada jalan Tuhan, itulah tempatnya di neraka. Makanya Allah katakan apa? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah, lalu dia dalam keadaan buta, dia tidak mengenal akan aku, maka kami benamkan diri mereka itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah benamkan diri mereka dalam neraka jahanam, maka keadaan mereka sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup. Hidup sagan mati tak namuh, Bapak Ibu. Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan. Karena waktu hidup di dunia mereka menolak kebenaran yang telah disampaikan Allah melalui lisan para nabi dan para rasulnya. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran akan wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri mereka, lalu mereka menolak dan mengingkari akan perjumpaan dirinya dengan Tuhannya yang telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Fahabitat a'maluhum, kata Allah, maka Allah batalkan seluruh amalnya. Kalau Allah sudah batalkan seluruh amalnya, Allah tidak terima amalnya, Allah tolak amalnya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat Allah tidak akan lagi memperhitungkan setiap amalnya itu, karena amalnya telah batal.
Amalnya telah hancur, amalnya telah rusak. Amalnya tidak lagi bernilai buat dirinya itu. Inilah yang amal yang hampa dan sia-sia. Ya, kaladang kue kapara rajin, tapi tidak ada hasilnya. Walaupun dia rajin kaladang, rajin kapara, tapi dia tidak membuahkan hasil bagi dirinya. Walaupun lah usang badan kau, Bapak Ibu, tahu usang. Ala lusuah badan kau, ala lapuk badan kau, ala lusuah, kena rajin beribadah. Tapi karena kita tidak mengenal Allah, maka ibadah yang kita lakukan selama ini, walaupun badan kita ini telah usang, lepuk, maka tidak memberikan hikmah dan faedah buat dirinya. Inilah yang dikatakan ibadah yang takicu di dantarang itu. Tidak ada hikmah dan faedahnya itu. Maka pada siang menjelang petang ini, Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahami bagaimana mengenal akan Allah dengan jalan mengenal diri, supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang bermakrifat, ibadah yang daimun, ibadah yang berkekalan sebelum habisnya usia umur kita ini. Maka gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami akan alam dan diri kita ini. Makanya Allah selalu bertanya kepada diri kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Wahai jantung hatiku, wahai insan, kata Allah, wahai kekasihku, kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Kenapa kamu belum juga berlikuk dan bermusahadah dengan aku, kata Allah? Padahal kata Allah, akulah yang menjadikan kamu dari tidak ada lalu menjadi ada. Aku ciptakan dirimu dari setetes air yang terpancar dari ayah dan ibumu. Yang mana air yang terpancar itu betul-betul yakhruju minasubi wat taraib, keluar daripada sulbi dan taraib ayah dan ibumu. Lalu setetes air itu aku ubah bentuknya, aku rubah wujudnya menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu aku rubah bentuknya menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami sempurnakan menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging, kata Allah. Kemudian aku sempurnakan bentuknya dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa kamu belum kenal juga dengan diri aku, kata Allah. Padahal aku yang memberikan penglihatan, aku yang memberikan pendengaran, aku yang memberikan rasa pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya orang yang tidak mengenal akan Allah dan tidak mengenal siapa dirinya, inilah sebenarnya yang dikatakan namanya jahil murakab. Bersusunnya dua kejahilan pada dirinya. Pertama, jahil terhadap Tuhannya. Dia tidak mengenal akan Allah yang menciptakan dirinya dari tidak ada lalu menjadi ada. Yang kedua, dia tidak mengenal siapa dirinya. Inilah orang yang butuh sange namanya, Bapak Ibu. Itu butuh sange. Sangat buta. Ya? Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang butuh sange, sangat buta, tidak dikatakan jahil murakab. Ini yang kita jelaskan, Bapak Ibu, supaya kita paham dan mengerti. Maka untuk paham dan mengertinya kita, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Kita wajib mengenal Allah melalui mengenal diri. Ya. Awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah mengenal Allah. Tempat tulisannya Bapak Ibu? Nah, Ustadz Lejal ya? Ya. Awal agama itu mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, maka ibadah yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita
Walaupun badan kita ini telah usang, lapuk, lusuh karena rajin beribadah, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Percuma Bapak Ibu. Ya. Kita saja yang merasa diri kita telah beramal, telah beribadah, tapi Allah belum mengatakan diri kita ini termasuk orang yang beramal dan beribadah. Karena kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati itu. Makanya wajib sebelum kita menunaikan ibadah itu, wajib lebih dahulu kita ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Bagaimana jalan mengenal Allah? Nah, jalan mengenal Allah itu Bapak Ibu sangatlah mudah. Ya, mengenal Allah itu paling mudah. Yang payah itu mengenal diri Bapak Ibu, itu yang payah. Ya, mengenal Allah itu mudah tuh. Ya. Tidak ada orang mengenal Allah itu gila. Kalau ada orang mengenal Allah gila, bawa ke ustaz. Gilo babini, gilo bajudi, gilo bampoknya, bawa sama ustaz. Sehatnya itu mak. Nah. Jadi jalan mengenal Allah itu adalah dengan jalan mengenal diri. Ya. Jalan mengenal Allah itu jalannya adalah mengenal diri. Siapa diri kita ini? Kenapa mengenal Allah itu mesti mengenal diri? Siapa diri kita? Makanya dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku. Insan itu adalah rahasiaku, wa ana sirrahu, dan akulah rahasianya. Makanya untuk mengenal Allah itu jalannya mengenal diri, karena diri Bapak Ibu itulah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Allah. Jadi mesti kita menilik, menyenter ke dalam, mesti kita ikut ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang tua kita yang telah usul kepada Allah. Dengan bahasa kiasnya Bapak Ibu, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Itulah jalan untuk kita bisa berliqa, jalan untuk kita bisa bermusyahadah. Kita mesti menilik dan menyentar ke dalam diri. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Man talabal maula bi gaurin nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhannya keluar daripada dirinya, dia pergi bertapa-tapa di gunung, di hutan belantara, masuk gua, keluar gua, maka dia tidak akan pernah menemui Allah di dalam gua itu, di hutan itu. Maka dia sungguh berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah. Dari jalan yang paling mudah, tiliklah ke dalam diri kita ini. Satu kias Bapak Ibu, Ustaz menghantarkan kias lagi. Ada seekor ikan Bapak Ibu. Ikan ini sudah 7 hari 7 malam hilir mudik, kenyak kenyin namanya Bapak Ibu. Saya tahu kayaknya hilir mudik, mondar mandir 7 hari 7 malam, ya. Lalu ketika dia telah mondar mandir kayaknya 7 hari 7 malam, nampaklah sama temannya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Diperhatikannya oleh sahabatnya tadi. Kayaknya temanku ini ikan, ada sesuatu yang dicarinya, tapi apalah yang dicarinya ya. Ketika ikan itu melintas pada sahabatnya tunggul kayu tadi, disitulah tunggul kayu itu bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam
mondar-mandir, ilir mudik, kenyak-kenying. Sebenarnya apa yang engkau cari? Karena aku melihat dan membaca bahasa tubuhmu seolah-olah kamu akan mencari sesuatu. Tapi apa yang kau cari, wahai sahabatku ikan? Kata tunggul kayu tadi. Apa kata sahabatnya ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, sebenarnya aku sudah 7 hari ilir mudik. Aku ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari itu tidak kunjung bersobok, tak kunjung bertemu. Maka sahabatnya tunggul kayu tadi, karena dia tahu air itu di mana, dia diam dan senyum. Setelah dia diam dan senyum, lalu temannya tadi, tunggul kayu tadi, baru dia berfatwa, berbicara. Apa kata tunggul kayu tadi? Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, maka janganlah engkau hilir mudik, kenyak-kenying dan mondar-mandir. Mulai saat ini hendaklah kamu berwukuf ke dalam diri. Hendaklah kamu bertafakur ke dalam diri. Hendaklah kamu beruzlah ke dalam diri. Hendaklah kamu itu menilik, menyenter dan menyilau ke dalam diri. Kalau kamu mau mendengarkan nasihat aku, kamu berwukuf ke dalam diri, iqra ke dalam diri, menyenter ke dalam diri, aku pastikan air yang kamu cari selama ini, kamu mampu menemuinya.